Presiden akan menertibkan. Lalu kemudian dikonklusikan oleh Bang Ferry Amsari, kata menertibkan ini, kemudian besoknya, ya kan, kata Bang Ferry tadi nih, besoknya Andri Yunus disiram, ya kan. Bagi saya ini bahaya. Kenapa bahaya? Karena kalimat ini kemudian nanti dijadikan clipper, lalu disebarkan lagi di sosial media, jadilah itu sebuah perang narasi. Padahal kalau benar-benar Bang Ferry Amsari mengecek data, ya kan, metadata kapan Presiden Prabowo menyatakan itu, kemudian kapan Andri Yunus disiram. Mari kita buka data, Bang, ya. Pernyataan Presiden Prabowo itu dikatakan tanggal hari Jumat tanggal 13 Maret 2026. Konteksnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan hal tersebut dalam pidato saat sidang kabinet paripurna di Istana Negara. Apa yang dikatakan Prabowo? Prabowo mengkritik pengamat yang dianggapnya kerap menjelek-jelekan pemerintah dan memicu kecemasan publik. Dan Prabowo mengklaim telah mengantongi data intelijen mengenai siapa aja yang membiayai pengamat-pengamat tersebut dan menyatakan akan menertibkan mereka karena dianggap tidak suka melihat pemerintah berhasil. Itu hari Jumat tanggal 12. Ya Bang ya. Sedangkan Andri Yunus itu terjadi 1 hari sebelumnya. Ya, ingat nih, kebalik yang disampaikan oleh Bang Ferry tadi. Bang Ferry bilang Prabowo menyampaikan itu, baru kemudian terjadi penyiraman. Sedangkan penyiraman itu terjadi pada tanggal 12 Maret. Pak Prabowo itu 13 ya? Prabowo itu 13, sehari setelahnya. Ya kan? Itu yang kemudian oleh banyak teman-temannya Bang Ferry, Prabowo tidak punya empati terhadap Andri Yunus. Ya kan? Padahal kasus itu terjadi tanggal 12 Kamis malam, 12 Maret 2026. Dan lokasinya di Salemba. Kronologinya ya kita semua tahu lah. Jadi ini bahaya karena keseringannya begitu. Oke. Ini penting. Ini penting. Silakan jawab dulu Bung Ferry. Data Anda salah? Saya menggunakan kalimat itu. Presiden, saya sudah mengantongi informasi. Ya. Kenapa Anda tersinggung? Sabar, saya tidak tersinggung, saya menjelaskan. Iya, kan pengamat yang dinyatakan oleh Presiden Prabowo itu sudah jelas. Sudah jelas. Pak, saya boleh menjelaskan poin ini enggak? Karena kan dia bilang saya berbahaya. Sebenarnya pertanyaan saya gini, tadi apakah ada kesalahan data karena tertukar? Dan makanya saya bilang, Presiden sehari setelah kejadian mengatakan, saya telah mengantongi tidak hari itu, mengantongi sebelumnya. Ngerti nggak maksudnya? Nah ini berusaha untuk memainkan kata nih. Enggak, saya tidak memainkan kata. Data dari intelijen itu biaya-biayanya nggak mungkin dikantongi 1 hari sebelum itu saja. Tapi sebelum peristiwa Andri Yunus. Kata-kata Presiden soal antek-antek asing para pengamat itu tidak hanya hari itu. Anda cek juga data Anda. Enggak, berkali-kali dengar dulu. Apa yang Abang sampaikan. Saya menjawab. Bahwa Abang berusaha untuk melegitimasi bahwa kejadian Andri Yunus disebabkan oleh bahwa Presiden akan menertibkan. Itu yang tadi Abang sampaikan. Ya, makanya kita bisa putar video ini. Kami pun ya yang mungkin narasinya kelihatan meluruskan apapun yang ada di sosial media, apapun narasi yang sifatnya bagi kami adalah hoax atau DFK, itu juga kena serang, kena doxing. Jadi jangan kemudian membuat narasi seolah-olah yang mengkritik pemerintah adalah orang yang paling sering takut. Kita juga takut kok. Setiap hari istri saya di DM, dikata-katain, saya pun begitu, didoxing, datanya diungkap ke publik. Bahkan teman-teman saya yang sama-sama pegiat sosial media juga diancam, didoxing di berbagai platform. Sama kita itu. Hah? Nggak enak kan? Yo sama-sama nggak enak, tapi jangan kemudian dinarasikan bahwa seolah-olah yang sering dihina atau dianggap takut dan lain sebagainya hanya orang-orang yang mengkritik. Kita juga sama gitu, saya juga gitu loh. Itu. Terus mumpung ada Bang Ferry di sini, karena tadi saya bicara soal kita harus paham bagaimana mengkritik kebijakan ataupun kritik pelaksanaan, jangan kemudian ujung-ujungnya jadi impeachment atau kemudian jadi makar ya. Ya terlepas dari teman-teman yang kemudian melaporkan, bukan urusan saya gitu, karena saya juga punya organisasi relawan. Tapi saya pengen
Oh ada, nggak perlu saya umumin kan di sini. Iya. Mari kita bahas ada. Mari kita bahas, ya kan? Buat Biar literasi. kita sama-sama bahas. Nah, saya bicara soal data perkembangan ya, Bang. Karena kan beberapa yang Bang Ferry sampaikan itu kan menurut Bang Ferry adalah data palsu gitu. Atau Bang Ferry nggak percaya dengan apapun yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Mari kita bicara program makan bergizi gratis. Ya, makan bergizi gratis sejauh ini sudah melayani lebih dari 61 juta penerima manfaat, Bang. Ya kan, menciptakan 1,1 juta lapangan kerja dan mengoperasikan lebih dari 25.000 SPPG. Ada pangan sudah selesai, ada data-datanya. Yang dia maksud sebenarnya swasembada beras, dua hal yang berbeda. Jadi di data pun dia kena, tapi mau bela pemerintah begitu. Ya, itu yang saya maksud. Jadi saya tadi kan mengasih data dan saya berharap bahwa apapun bentuk kritiknya by data dong. Dan akui bahwa pemerintah juga selain tadi apa yang dikhawatirkan oleh Bang Ferry, kita juga harus mengakui bahwa ada poin-poin yang juga berhasil dicapai. Oke. Jangan sampai nggak diakui dong. Kalau kita berani mengkritik, maka kita juga harus berani untuk memberikan apresiasi terhadap negara. Kayak gitu. Baik.